Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang menciptakan kesempatan di era ketidakpastian. Ini menarik banget ya, Iya, judulnya. Beda dari yang lain. karena semua orang tahu lah, hidup sekarang tuh makin gak pasti. Udah gitu digantungkan dengan apa ya, janji-janji gitu ya. Tapi kalau untuk kali ini nih janji itu di sedikit-sedikit udah terpenuhi nih. Wah, apa aja tuh? Wah, banyak banget. 19 juta lapangan padel. Sebelum itu, apa tuh? lain dari itu, keuangan masyarakat, keuangan rakyat ya, APBN, itu sudah ditanggulangi oleh Menteri kita yang baru lewat restu dari Presiden kita Pak Prabowo. Oh iya, yang kebijakan Pak Menteri Purbaya itu ya. Itu. Cuman di video kali ini kita akan ngebahas tentang gimana cara menciptakan kesempatan di era ketidakpastian ya. Boleh tuh. Yang mana ya mungkin sedikit salah satu kita nyerempet ke bisnis lah. Oke. Apalagi sekarang kan baru-baru ini lagi viral tuh yang disinggung Trans 7. Oh iya. ini yang jadi masalah. Ini kan termasuk tema topik yang kita sedang bahas ya di era yang hangat ini kan. Ya, kan ini kan lagi booming soalnya. Trending topik lah ya kan gitu. Karena gimana ya? Ini gue sebenarnya di sini kita nggak bermaksud membela Trans 7 atau ngebela pesantren ya. Di sini kita netral. Cuman ya harus diakui ya bahwa terutama di Indonesia sih emang bisnis agama tuh bisnis yang paling gacor, bos. Harus diakui itu. Iya benar. Dan ternyata itu pernah disinggung sama ada seorang filsuf dari Andalusia, filsuf Islam namanya tuh Ibnu Rushdi. Kalau boleh tahu itu sebelum lo bacanya malah. Iya. Siapa sih ini tokoh Imam Ibnu Rushdi itu? Iya, Ibnu Rushdi itu jadi dia tuh ya sejenis Ibnu Sina atau Imam Al-Ghazali. Ilmuwan ya, dari zaman tabi'in ya berarti ya. Iya, filsuf lah bisa dikatakan. Filsuf ya, oke. Dan kebetulan beliau tuh pernah bikin quotes ini, bisnis paling menguntungkan adalah jualan agama ke masyarakat bodoh. Jika kau ingin menguasai orang-orang bodoh, bungkuslah kejahatan dengan kemasan agama. Itu quotes yang terkenal. Itu coachnya beliau ya? Iya, dari Ibnu Rushdi. Nah, tapi yang gua tangkap adalah karena gua anak pesantren ya. Ya. Gua ingin memberikan apa sih namanya? Bukan edukasi ya, apa sih namanya? Kita sharing kepada teman-teman ya. Sebelum POV dulu. Ini takutnya ntar kita disinggung. Wong Leo ngerti apa? Sudah mondok belum? Kopimu kurang kental, nanti digituin ya. Sebelumnya jelasin dulu kira-kira lu ini siapa. Jadi nih? gini. Ya nih. Gua emang gue basicnya itu dari dulu Islam ya, maksudnya dari SD, SMP. Nah, pas masuk SMA, gue itu masuk ke salah satu pondok pesantren yang ada di Bekasi. Gitu. Gue mondok dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, kelas 3-nya itu gue PP. Tapi kelas 1, kelas 2 gue ngerasain nih gimana rasanya kita mondok. Iya. Nah, kita mesti tahu dulu nih, kultural daripada struktur pondok pesantren itu apa sih? Jadi maksudnya gini loh, sekolah biasa, sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekolah pondok. Apa sih yang membedakan dari ketiga ini gitu loh? Ini yang akan kita bahas ya kan? Nah, coba apa beda dari ketiga itu? Pertama, menurut gue ya. Kenapa pondok pesantren itu lebih spesial? Bukan lebih spesial sih, lebih beda dari yang lain. Kenapa sih? Gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu kan. Nah, pertama yang membedakan itu dari sekolah biasa, sekolah swasta, negeri, dan juga pondok pesantren. Yang pertama kultur tata bahasanya, ya kan, atau pergaulannya. Nah, you know lah, ya kan, kita nggak bisa pungkiri sekolah negeri dan swasta itu pergaulan bebas itu marak, ya kan? Lebih liberal lah. Ya kan, lebih ekstrim lah, ya kan? Lebih liberal. Adanya apa sih namanya, pergaulan bebas, pokoknya. Sesimpel ini nggak sih, apa namanya, kayak masalah HP kan, HP-nya nggak dikumpulin kan. Jadi bahkan dulu belajar aja masih sambil megang HP. Jadi sesimpel itu aja kan. Untuk yang pertama tuh, yang kedua, jadi handphone ini, maksudnya dia yang membedakan pondok pesantren juga sekolah negeri dan swasta. Negeri dan swasta itu lebih mengandalkan ini, Pak. Ketimbang sosialisasi antar
sosial. Jadi kita kayak berinteraksi nih, kita kayak berbicara, ya kan? Oh, interaksinya kurang ya? Kurang. Ya. Jadi kita lebih rata-rata sekolah negeri dan swasta itu lebih bersosialisasi ke HP dibandingkan orang lain gitu. Jadi nilai sosial jadi berkurang. Gitu. Itu sih yang gua iniin. Yang ketiga, akhlaknya atau tata keramanya. Nah, itu gimana tuh? Nah, lu pernah lihat kan, Pak? Banyak banget nih siswa-siswa yang maupun di negeri dan swasta itu terlalu menantang. Guru jadi dibuat apa ya? Dibuat lelucon sampai-sampai amit-amit ya. Sampai-sampai dibuat candaan, bahkan menantang guru buat berkelahi itu marak loh. Ada beritanya loh. Jejak digital ada loh. Dan banyak, ya kan gitu. Itu yang membedakan pondok pesantren dan sekolah negeri dan swasta. Nah, sedangkan pondok pesantren pertama lebih mengedepankan akhlak, terutama kepada guru dan orang tua. Nah, yang kedua, lebih mengajarkan sopan santun, bahasa tubuh. Sama kayak itu kan, akhlak jatuhnya masih berkaitan. Jadi gini Pak, akhlak ini sama bahasa tubuh, sopan santun itu kadang berbeda. Akhlak itu dari perbuatan dan ucapan. Nah, sedangkan akhlak yang satu lagi tadi sopan santun itu lebih mengimplementasikan ke bahasa tubuh. Contoh, kita di depan orang yang lebih tua atau guru kita lewat, kita nunduk. Bukannya kita sebenarnya kadang orang salah kaprah juga ya. Mungkin lebih ke arah ini kali, apa namanya? Jadi gini, terlalu ekstrim. Bukan. Jadi kita menunduk itu seakan-akan kayak orang yang nggak tahu itu, wah lu nyembah dia ya. Padahal mah kagak. Kita tuh bukan nyembah beliau, tapi kita menghormati ilmu yang ada di diri beliau gitu. Tapi sewajarnya aja kita nunduk gitu. Jangan sampai kita benar-benar sujud gitu, sampai benar-benar begini. Itu konteksnya udah termasuk penghambaan. Ya kan? Udah menuhankan orang. Udah menuhankan lah pokoknya. Itu hanya mutlak kepada yang di atas lah itu. Nah, mungkin ini kali yang dimaksud sama Trans 7 ya. Cuman sayangnya Trans 7 ini terlalu vulgar lah bahasanya. Sebenarnya pondok pesantren itu punya visi dan misi yang bagus. Terutama di kalangan masyarakat. Iya. Coba lihat deh. Pondok pesantren itu di kalangan daerah ya. Khusus di Bekasi. Punya peran penting loh. Gue jawab aja nih ya di sini ya. Bagaimana pondok pesantren yang ada di Bekasi itu membangun jalan sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pesantren lo itu kan pendirinya kan pahlawan nasional. Pahlawan nasional loh. Belanda aja apa yang nggak bisa ngelihat. Nah itu. Ya kan? Itulah. Itu dimasuk karomah. Iya. Jadi untuk masalah karomah itu kadang sih karomah itu identik dengan sakti gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih, yang diperlukan karomah itu di zaman sekarang apa? Kalau dulu oke lah. Perang lawan Belanda. Iya. Kalau sekarang? Sekarang kan nggak, ilmu sakti kayak gitu udah nggak ini lagi, ya kan? Udah nggak ini lagi, udah nggak kepake kan gitu. Masalahnya kan sekarang kalau dulu kita ngelawan Belanda kita pakai dong ilmu itu. Tapi kalau sekarang kan kita yang kita pakai apa? Ilmu sosialisasi, terus hubungan kita dengan masyarakat, khususnya dengan pondok pesantren dan masyarakat sekitar, itu yang mesti dibangun gitu. Nah, di terakhir nih yang membedakan itu tata cara ini pergaulan. Gimana tuh? Ya, yang ini menarik nih Pak. Oh ya, mungkin sebelum ngomong tata cara pergaulan, kalau dari lu pribadi nih, menurut lo nih ya, ya gue nggak tahu nih benar apa enggak, kan banyak tuh beredar di sosmed kan ya, kayak ada orang yang kayak menghamba-hamba gitu kan, bahkan sampai mohon maaf ya kayak jilat-jilat kaki itunya. Yang gue pengalaman, semasa gue di pesantren belum pernah gue cium, maksudnya apa ya, nyium-nyium kaki guru ya kiai. Tapi kalau kita bertabaruk, nah di pondok pesantren gue diajarin Pak. Nah tabaruk itu apa? Tabaruk itu kita mencari keberkahan kepada orang yang berilmu, contoh Abuya. Kenapa disebut Abuya? Abuya itu panggilan orang-orang yang berilmu. Itu arti dari Abuya. Abuya. Yang gue tahu nih ya. Beda kan ya sama Abu Jahal?
Beda. Abu Lahab, Abu Jahal itu beda aja jauh. Abu Janda. Abu Janda. Udah hidup ya Abu Janda ya. Biasanya paling frontal dia loh, Abu Janda tuh. Itu kalau misalkan ini doang, minoritas lagi di itu doang. Iya. Makanya yang kita balik ke tema tadi Pak, Iya. masalah pergaulan. Enggak, maksudnya tadi kan belum selesai yang tabaruk gitu. Iya. Masalah tabaruk. Tabaruk itu yang gue ketahui ya, yang gue pahami semasa gue di pondok pesantren, kita mencari berkah, bukan kayak menyembah gitu. Menyembah. Kita doa dong gitu, maksudnya sampai minta-minta enggak. Jadi apa kalau bahasa Jawa itu ngalap berkah. Ngalap berkah. Nah, iya, bisa disebut begitu. Tapi perlu digarisbawahi, kita bertabaruk mencari keberkahan itu semata-mata kita meminta ridhonya Allah. Itu yang pertama, bukan semata-mata ingin menyembah. Iya. Itu kadang-kadang kan ini salah arti. Berarti itu lebih ke arah apa namanya ya? Miskonsepsi lah istilahnya. Iya, benar, miskonsepsi. Lalu kurang lebih seperti itu. Nah, konteks pergaulan ya. Sedangkan kan you kenal lah, kan tahu di pondok pesantren itu mungkin ada oknum-oknum ya, oknum pondok ya. Kadang gue juga kadang-kadang bawa HP diem-diem gitu, ya kan? Karena setiap ini razia gitu loh. Dari pengurus itu dia razia, jangan sampai ada handphone. Kenapa? Karena pondok pesantren itu diciptakan oleh pendirinya supaya apa? Supaya santri-santri yang mondok itu lebih mandiri, yang pertama nih ya, yang gue pelajari. Yang kedua, tidak mengandalkan teknologi. Jadi bahasanya itu kita kayak belajar di zaman dahulu gitu. Yang mana teknologi itu belum berkembang pesat. Kenapa? Dengan kita menghilangkan teknologi yang semacam ini, otomatis daya pikir kita itu menjadi apa? Menjadi lebih kreatif, lebih kreativitas dan lebih tajam gitu dalam apalagi menganalisa sebuah masalah gitu, ya kan? Itu seperti itu. Nah, pengalaman gue Pak, yang gue pengalamannya kan di pondok gak boleh ada handphone ya. Otomatis kita apa? Kalau nggak baca buku, main bola. Kalau nggak main bola, apalagi ngobrol kan sama teman. Atau mungkin bukan main bola, olahraga kali ya. Ya olahraga lah, olahraga ya kan. Lah, jangan main bola. Olahraga. Nah, yang terakhir paling kita baca buku atau nggak hafalan. Jujur Bal, gue selama di fase itu gue merasa sesuatu tuh berbeda di diri gue. Gue jadi lebih pinter, ya kan. Udah gitu daya ingat gue jadi bertambah. Itu yang gue alami ya, itu nilai plusnya dari pondok, yang nilai plus dibandingkan dengan sekolah lain itu pondok mengedepankan intelektual dari santri-santri itu. Jadi bisa lebih berpikir kritis dan juga untuk menyerap pelajaran itu tidak susah, jadi mudah karena ini sudah dikurangi kan. Otomatis kan daya ingatnya itu perlahan-lahan kan akan menguat gitu, lebih seperti itu. Cuman yang jadi masalah, kenapa justru umat Islam sekarang tuh malah banyak yang tertinggal. Bahkan kalau kita ngeliat lembaga pendidikan yang bagus, itu malah lembaga pendidikan Kristen kan, atau sekolah internasional, itu kenapa tuh? Bahkan kalau di Islam pun ya, bukan maksudnya mengcompare ya, justru malah Muhammadiyah yang lebih kelihatan kan. Itu kenapa tuh kira-kira? Nah, kalau masalah itu mungkin ya. Nah, tapi kalau ini gue nggak bisa ikut campur. Mungkin yang gue tahu untuk hal yang seperti ini tergantung dari organisasi tersebut. Maksudnya gini. Lagi-lagi ini masalah lebih mengedepankan lebih mengutamakan apa nih? Iya. Kan teknologi atau di era yang dulu, atau sesimpel kayak waktu kita sekolah lebih ngedepan matematika, bahasa Indonesia gitu kali. Nah, itu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kedua itu sih sebenarnya bagus sih, tapi mesti diimbangi dengan teknologi yang berkembang pesat sekarang agar kita tidak ketinggalan zaman ya kan gitu. Agar kita tidak tertinggal jauh lah. Itulah kurang lebih. Berarti sebenarnya lu nggak menafikan ya, sebenarnya tuh ada aja oknum-oknum yang mengatasnamakan pesantren tapi kelakuannya mohon maaf lah ya.
nggak bener lah kita sebut saja. Oknum-oknum seperti itu ada, tapi bukan nggak bisa kita pukul rata semua pondok pesantren seperti itu, enggak. Karena gue juga santri di sini, jujur aja loh. Jadi kalau misalkan orang ada yang ngomong pondok pesantren begini-begini, ya lu masuk pondok pesantren otomatis lu jilat-jilat kaki gitu. Iya, lu punya pemahaman dari mana kayak gitu, ya kan? Sedangkan lu kalau misalkan lu santri kayak gue nih ya, lu santri bukan, mondok juga nggak pernah. Bahkan bukan mondok kali ya, nginjekin pondok pesantren aja juga nggak pernah lu. Bisa ngomong kayak begitu, gimana ceritanya, kan gitu. Gitu. Inilah yang sangat disayangkan gitu. Harusnya untuk hal yang seperti ini boleh ditanyakan atau dipresentasikan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman atau pada orang-orang yang sudah pernah mondok di pesantren tersebut gitu. Iya benar. Jadi agar tidak salah kaprah penilaiannya di mata masyarakat gitu. Udah nyicip lah bahasanya. Masa orang nggak pernah nyicip tapi dia bisa komplain, kan nggak mungkin. Kalau itu salah kan gitu. Contoh nih Pak ya, kita pakai logik ya. Iya. Gua makan nasi, contoh lu belum pernah makan nasi Padang. Iya. Gua udah pernah makan nasi Padang. Lu ngomong, "Di, Padang nggak enak tau." Terus gimana tuh kayak gitu? Kan lu belum nyobain. Ya kan? Lu kan belum nyobain. Kok lu bisa bilang nggak enak? Itu maksud gue loh. Orang belum nyicipin masakan itu, tapi udah ngomong duluan kalau masakan itu nggak enak. Tahu dari mana? Gitu kan? Ya kan kan namanya asbun ya kan? Asal bunyi gitu. Ya kalau bisa hal-hal yang seperti itu mah sudah tidak ada lagi lah ya kan di mata masyarakat. Kenapa? Semakin muncul kegaduhan gitu. Iya, dan jangan bilang ini pengalian isu. Jangan bilang pengalian. Kalau masalah kayak begini tuh serahkan kepada yang ahlinya gitu. Iya. Atau enggak orang-orang yang pernah berpengalaman atau orang-orang yang pernah mondok di pondok pesantren tersebut. Jadi tahu, oh ya mondok kayak gini. Kayak gue tadi ngomong, ya kan? Itu yang gue alamin gitu. Nah, selama lu mondok nih, kira-kira menurut lu kekurangan di pondok lu apa? Paling sih jajanan doang yang kurang banyak di sini. Itu yang gue tahu sih. Itu yang gue tahu. Jujur Val, gue selama di pondok itu yang gue nggak tahu, gue jadi tahu. Bener kayak gue waktu awal mondok gue baca Al-Quran tuh tau nggak? Masih belepotan. Gue yang tadinya gue nggak bisa baca. Iya. Gue tau, lu tau nggak? Gue bacanya gimana? Itu doang. Lo tau gak diapain sama temen gue? Diketawain. Ya Didi, lo baca kayak gitu depan Abu ya habis lo. Gue digituin Bal. Gue belajar tuh bener. Kok dengan seiring dengan berkembangnya waktu ya, gue belajar, teman-teman gue pada baca, gue nyimak, kadang gue dites sama guru gue kan, guru di pondok gue. Alhamdulillah gue akhirnya bisa terbiasa membacakan lafaz Al-Quran sampai sekarang gitu loh. Kenapa? Gue berkat gue di pondok itu ilmu gue bertambah. Yang namanya filsuf, mantik. Iya. Filsafat kan sebenarnya kan kontroversi kan di dunia Islam ya. Iya. Nah, pondok pesantren gue unik Pak. Jadi gimana caranya kita bisa belajar filsuf tapi tidak sampai keluar jalur. Iya, memang idealnya seperti itu. Iya. Memang idealnya seperti itu. Makanya diciptakan sama Abuya Kiai Haji Nur Anwar sama almarhum itu membuat buku yang namanya ilmu mantik. Ilmu mantik. Jadi ilmu filsuf berpaduan dengan ajaran Islam. Jadi kita belajar filsuf agak tidak sampai keluar dari koridor Islam gitu. Iya. Ya kan? Atau banyak juga kan filsuf Islam kan banyak. Jadi contohnya Ibnu Rushdi kan, Ibnu Sina kan kedokteran kan gitu. Tapi filsuf juga. Itu kan kalau dari lu pribadi nih ya. Tapi menurut lu kan ada juga oknum-oknum yang mengatasnamakan agama kan ya. Tapi bayangin aja ya, lu nyadar nggak sih di negara kita tercinta tuh bisnis agama tuh paling gacor. Contohnya dulu aja ada seorang ustadz tuh bikin
yang apa namanya kayak semacam investasi itu. Investasi ya. Iya. Balik lagi. Kenapa? Bahkan ada juga dulu meme tuh apa namanya, ada meme Ustadz ngomong harta nggak dibawa mati. Pas pulang dia naik Alphard. Harta gak dibawa mati yang buat apa sodako kan gitu. Fungsi sodako apa sih? Nah, bahkan dari sodako aja itu bisa disalahgunakan kan. Kayak dulu kan kasus ACT itu. Nah, kalau untuk ini kita nih sebagai umat yang beragama, kita melihat dulu nih Kenapa? harta kita alokasikan buat apa. Nah, kalau kita lihat strukturnya jelas, tidak ada celah buat yang namanya tidak ada celah penipuan di dalamnya, ya mau nggak apa-apa kita sodako di sana. Gitu. Kadang kan yang jadi masalah kan kita lain percaya gitu ya kan. Bukan jadi gini, kadang kan kita wah sodako nih duit, sedangkan di agama Islam itu sodakolah kamu semampu kamu. Itu beda. Pak, kita di zaman Nabi mah kita beda, nggak bisa jauh. Zaman sekarang mah ya kita sodako ya semampu kita gitu. Kalau zaman dulu mah emang wajar kan, Nabi masih ada, kita jujur juga nggak masalah. Ya kan sekarang kan gitu. Karena kalau bicara agama sebagai bisnis itu nggak cuma di Indonesia doang. Karena di luar negeri pun juga banyak pemuka agama lain ya. Ya itu mereka sesimpelnya uang sedekahan dari jemaatnya itu malah dipakai memperkaya diri. Itu dia. Nah, makanya ya gue di sini kita bukan bermaksud bilang ayo bisnis agama supaya lu bisa kaya atau ini solusi buat lu yang susah nyari kerja, enggak. Itu haram. Itu haram. Tapi kalau misalkan kita ini cukup jadi knowledge aja gitu loh. Tapi banyak loh kita dari masyarakat mengajak itu. Contoh nih ada pembangunan masjidnya yang belum terselesaikan. Ya. Itu mengajak jamaah untuk ayo sumbangsi dengan harta terbaik, itu nggak apa-apa, malah bagus malah. Ya kan? Karena tahu wah berarti ada masjid yang belum terselesaikan nih. Mungkin yang penting ialah transparansi jelas. Iya. Kayak di masjid dekat rumah gue tuh, jadi dia kayak ada papan tulis. Nah itu dia tuh kayak apa ya? Kayak inventaris gitu lah bahasanya. Oh iya. Jadi ini sekian. Iya, jadi sekian, misalkan gitu, bulan ini uang sedekah masuk berapa? Misalkan 1 juta. Nah, ntar dikasih tahu tuh, misalkan cepeknya itu buat benerin genteng misalkan. Atau misalkan sekiannya lagi buat apa gitu. Kan itu kan jelasin transparansi gitu loh. Transparan lah, iya. Mungkin itu doang kali ya. Karena kalau enggak, karena ya mohon maaf ya, bukan bermaksud suzon. Kalau nggak transparan, kita juga berhak kritis dong. Mempertanyakan nih uang sedekah gue dipakai buat apa nih? Iya benar. Karena kan kita sedekah itu kan untuk apa? Untuk mengharap ridhonya Allah kan sebenarnya gitu. Iya benar. Apalagi rumah Allah itu itu kan investasi akhirat yang sesungguhnya kan gitu. Gitu. Nah, kalau masalah seperti itu mah moga-moga mah nggak ada lagi kan gitu. Iya. Cukup lah. Tapi yang penting mah kita gimana caranya kita bersosialisasi menjadi warga yang baik kan, itu aja sih PR-nya kan. Nah, dan lagi memamurkan masjid ini kan yang penting, Bal. Banyak masjid-masjid megah tapi nggak ada orang di dalamnya. Nah, itu. Nah, terutama nih kita nih masyarakat muda, kita lestarikan masjid gitu loh. Jadi banyak sholat di bawah masjid. Itu kurang lebih sih, Bal. Oke. Dan kadang juga bicara masjid ya. Gimana ya? Buat apa lu masjid mewah, tapi orang yang sholat sono sendalnya bolong-bolong gitu istilahnya. Sendalnya bolong-bolong. Ya, maksudnya miskin lah bahasa itu ya. Gue sih kepikiran kayak masjid, lo tau kan masjid Al Furqan tuh yang di Boulevard. Itu sumpah keren sih kalau kata gue. Jadi di halamannya itu dia kayak bikin food court gitu. Itu kan bahasanya menggerakkan ekonomi kan. Iya benar. Dan itu bisa jadi lapangan kerja loh. Iya kan, bayangin aja kan. Iya benar-benar. Itu kan bisa jadi peluang atau lapangan kerja lah bahasa itunya. Ekonomi berbasis masjid ya maksudnya. Nah itu. Ya.
e-commerce. Nah, itulah bahasa apapun itulah bahasanya. So, Ya maksud gua justru itu kan bisa jadi peluang gitu kan dari apa namanya dari ketidakpastian ini. Ya karena lu ya gimana ya? Lu buat apa juga sih masjid mewah-mewah gitu, lu biaya operasional pasti ngebengkak ya kan? Ya. Nah, kalau untuk masjid sih, kalau bisa sih ya untuk kedepannya bangun sosialisasi gitu, sosialisasi masyarakat dengan contohnya kayak menjadikan UMKM buat masyarakat. Nah, ya. Atau kayak masjid yang ini yang di dekat perumahan baru lu, Masjid iya. Siti Khadijah itu. Nah, itu juga lu bayangin ya kan di halamannya kan di depannya ada UMKM banyak tuh. Iya. Terus di halamannya ada apa kayak agrofarm gitu kan. Iya, benar. Sama peternakan kuda. Nah, itu kan tanpa disadari itu peluang kerja nggak sih bahasanya? Benar. Iya kan? Benar. Nah, maksud gue bayangin kalau taruhlah di Bekasi deh, beberapa masjid nerapin konsep kayak gitu. Banyak kan yang masyarakat kita yang ketolong ya kan, yang menengah bawah. Justru itu bisa jadi peluang kan terkait susahnya nyari kerja sekarang. Emang nggak bisa dipungkiri sih kalau nyari kerja sini untuk era sekarang sih susah banget. Susah. Nggak bisa dipungkiri, bener. Oke, itu aja ya video dari kita berdua ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf misalnya ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Dan mohon maaf ya kalau tadi banyak suara motor lewat, maklum belum jadi. Lagi dibangun sih, ya, masih on progress. Lagi on progress ya, tapi insya Allah nih bulan ini selesai YouTube channel Modal Mimpi ingin bangun studio ya. Teman-teman nih udah pasti jadi lah. Insya Allah ini. Insya Allah. Kita kan cuma butuh ruangannya doang. Iya. Modalnya teman-temannya supaya Modal Mimpi bisa menginspirasi untuk banyak orang ya kan. Dan gimana caranya kalau mau support kita? Itu gampang banget. Dengan cara share, like dan juga subscribe sama komen. Iya. Serta nyalakan lonceng notifikasi ya kan. Itu doang, udah simpel kan, nggak perlu ribet-ribet. Kita nggak akan kok minta donasi apa namanya. Yang penting atau jualan air suci kita enggak kok. Tenang aja. Ya, tenang ya. Itu aman kok. Iya. Yang penting kalian subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Iya, gratis. Nggak perlu ada bayaran. Oke. Gua Aldi dan gua Nopal. Oke. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.